Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kembali saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama aku. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pagi hari ini kita akan membahas tema membuka pintu hati untuk Yesus. Dalam kehidupan kita ada banyak pintu yang kita hadapi. Pintu-pintu yang bisa membuka jalan bagi kita atau menutupnya. Namun ada satu pintu yang sangat penting dalam kehidupan rohani kita, yaitu pintu hati kita. Dalam Wahyu 3 ayat 20, Yesus mengungkapkan bahwa Dia berdiri di depan pintu hati kita dan mengetuk, menunggu kita untuk membukakan pintu untuknya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ayat ini bukan hanya tentang Tuhan yang ingin masuk ke dalam kehidupan kita, tetapi juga tentang kehendak bebas kita untuk menerimanya dan menyambutnya dengan sukacita. Renungan pagi hari ini akan menggali lebih dalam makna dari mendengar suara Tuhan, membuka pintu hati kita, dan menyambut Yesus ke dalam kehidupan kita. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Yesus adalah Raja segala raja. Tetapi dalam ayat ini kita melihat gambaran kerendahan hatinya yang luar biasa. Meskipun Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Dia tidak memaksakan diri untuk masuk dalam kehidupan kita. Sebaliknya, Dia berdiri di depan pintu dan mengetuk, menunggu agar kita membuka pintu hati kita untuknya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika ada orang yang mendengar suaraku, mendengar suara Yesus adalah hal yang penting. Tetapi mendengar tidak hanya berarti mendengar dengan telinga, tetapi juga dengan hati kita. Suara Yesus datang dalam berbagai cara, melalui firman Tuhan, doa, persekutuan dengan sesama. Namun kita perlu memiliki hati yang peka dan siap mendengar suara Tuhan. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dan membuka pintu, aku akan masuk menemui Dia dan makan bersama-sama dengan Dia, dan Ia bersama aku. Tindakan membuka pintu menunjukkan bahwa kita memberikan akses kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus tidak hanya datang untuk tinggal sementara, tetapi Dia ingin berhubungan intim dengan kita, seperti berkumpul dan makan bersama. Makan bersama Yesus dalam konteks ini adalah gambaran dari persekutuan yang dalam dan kehidupan bersama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Yesus mengundang kita untuk membuka pintu kehidupan kita baginya, bukan hanya dalam saat-saat tertentu, tetapi dalam setiap aspek hidup kita, baik pekerjaan, keluarga, pelayanan, maupun hubungan sosial. Ketika kita menyambut Yesus, kita mengundangnya untuk menjadi bagian dari seluruh aspek hidup kita, mengubah cara kita berpikir, bertindak, dan merasakan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, apa yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini melalui bagian firman Tuhan ini? Yang perlu kita renungkan yang pertama adalah Yesus berdiri di depan pintu dan mengetuk. Wahyu 3 ayat 20. Yesus menggambarkan dirinya sebagai pihak yang mengetuk pintu hati kita, bukan sebagai pihak yang memaksakan diri, tetapi sebagai Tuhan yang penuh kasih dan pengertian. Gambaran ini menunjukkan bahwa meskipun Yesus adalah Raja segala raja dan Tuhan atas semesta alam,
Dia tidak memaksakan dirinya untuk masuk dalam kehidupan kita. Sebaliknya, Dia menunggu kita untuk membuka pintu hati kita baginya. Pintu hati adalah simbol dari kehendak bebas kita untuk memilih apakah kita ingin menerima Yesus atau tidak. Yang kedua yang perlu kita renungkan adalah mendengar suara Yesus. Saudara-saudaraku, jikalau ada orang mendengar suaraku, Yesus menyatakan bahwa mendengar suaranya adalah langkah pertama untuk membuka pintu hati kita. Mendengar suara Yesus bukan hanya sekedar mendengarkan kata-katanya dengan telinga fisik kita, tetapi juga mendengarkan dengan hati yang terbuka dan penuh keinginan untuk mengikuti kehendak-Nya. Mendengarkan suara Tuhan adalah tentang penyelarasan hati kita dengan kehendak-Nya, yaitu mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Yang ketiga yang kita renungkan pagi hari ini adalah membuka pintu bagi Yesus. Pintu di sini adalah pintu hati kita. Pintu hati kita hanyalah bisa dibuka dengan keputusan kita sendiri. Yesus tidak akan memaksa kita untuk membuka pintu itu, karena Dia menghargai kehendak bebas kita. Membuka pintu bagi Yesus berarti menerimanya dalam kehidupan kita sebagai Raja, Juru Selamat, dan pemimpin kita. Ini adalah tindakan iman yang melibatkan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Yang keempat yang perlu kita renungkan pagi hari ini adalah Yesus masuk dan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, aku akan masuk menemui Dia dan makan bersama-sama dengan Dia, dan Ia bersama aku. Ketika kita membuka pintu hati kita bagi Yesus, Dia masuk dan mulai bekerja dalam hidup kita. Yesus tidak hanya masuk sebagai tamu biasa, tetapi Dia ingin menjalin persekutuan yang akrab dengan kita. Makan bersama dalam budaya Alkitab adalah simbol dari persekutuan yang erat dan dekat, berbagi hidup dalam kehidupan bersama. Yesus ingin berhubungan dengan kita secara pribadi, menghadirkan dirinya dalam kehidupan kita, membawa kita dalam kedamaian, sukacita, dan pemulihan. Bapak Ibu Saudara terkasih, lewat bagian firman Tuhan pagi hari ini, Yesus mengajak kita untuk membuka pintu hati kita bagi Yesus, mendengarkan suaranya, mengundangnya masuk dalam hidup kita. Ketika kita membuka pintu untuk Yesus, Dia masuk dalam kehidupan kita, membawa persekutuan yang penuh damai dan sukacita. Ini adalah panggilan hidup dalam hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, menjalani kehidupan yang dipimpin oleh kasih Tuhan, dan menjadi saksi hidup akan kuasa Tuhan. Karena itu, mari kita merenungkan, apakah kita sudah siap membuka pintu hati kita bagi Yesus? Apakah kita siap membiarkan Dia masuk, bersekutu, memimpin hidup kita? Yesus berdiri di pintu hati kita, mengetuk. Mari kita membuka pintu hati kita dengan iman, dengan kerendahan hati dan harapan, percaya bahwa Dia akan bawa damai dan sukacita dan pemulihan dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini tidak lalu begitu saja, tapi biarlah itu tertanam dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu mengerti dan kita mampu melakukannya dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya bagi Tuhan. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam haleluya, amin.